dirubah dengan cara tobat orang tuanya. 2, dirubah dengan cara komunikasi dengan anak untuk memahamkan siapa Allah bagi dirinya. Betapa baiknya Allah kepada dirinya. Yang ketiga, dijadikan kemudian kita sebagai contoh teladan yang terbaik di rumah. Harus jadi teladan contoh. Siapa yang paling baik di rumah? Penghuni rumah yang paling baik yang sering ngaji. Harus lebih baik daripada yang jarang ngaji. Karena al-insanu abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan, maka kita harus jadi pemberi kebaikan yang paling sering kepada suami kita, anak kita, karena kita lebih sering ngaji. Nggak ada bapak-bapak gabung majelis taklim, itu nggak ada. Yang sering itu ibu-ibu ikutan majelis taklim. Karena bapak-bapak itu sibuknya di praktis. Kalau ibu-ibu perasaan. Maka kenapa ibu kalau rajin sholat juga nggak akan pernah membuat kening ibu jadi hitam? Tapi bapak-bapak hidden sekarang. Kenapa hidden? Loba pikiran ibu. Jangan dulu. Karena masalah laki-laki biasanya dipikirin, jarang sampai ke hati. Kalau ibu jarang dipikirin, tapi sampainya ke hati. Maka ibu itu lukanya di hati. Penyakitnya penyakit hati. Suami ibu boleh nggak suami nikah lagi? Enggak, sakitnya di hati. Suami kalau saya tanya, Pak mau nggak bapak nikah lagi? Jawabannya apa? Mau. Tulus dia. Jadi karena diinut perasaan otakku. Oke lah bisa begitu. Jadi kita tulus. Nah, saya ingetin dulu. Kita ini harus jadi pemberi kebaikan, distributor kebaikan itu kita. Agennya kebaikan itu kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika di Mekah itu tidak pernah kemudian senantiasa berbuat baik sampai berbuat buruk sama orang. Justru Nabi Muhammad SAW selalu menjadi orang yang pertama kali berbuat kebaikan kepada siapapun, meskipun dia tidak disikapi baik oleh siapapun. Coba lihat, Nabi itu ketika kemudian di Mekah digelarinya sebagai gelar Al-Amin. Usia mudanya aja dikenalnya sebagai Al-Amin, hasil didikan orang tuanya dan keluarganya. Artinya sebetulnya anak kita itu gimana lingkungan keluarganya dulu yang pertama. Kalau keluarganya baik, maka outputnya, hasilnya akan menghasilkan anak keturunan yang baik juga. Itu pasti. Lingkungan itu penting, lingkungan keluarga itu. Makanya kenapa saya suka sebut wanita itu sebagai madrasah unggulannya anak. Madrasah pertama bagi anaknya. Saya tanya, ketika COVID yang stres anak atau ibu? Anak juga stres karena punya guru yang lebih galak daripada yang di sekolah. Ayo ibu, kenapa suka lebih baik sama anak tetangga daripada anak sendiri? Halo, assalamualaikum. Kenapa kalau ke anak tetangga gampang mujinya, kalau ke anak sendiri nggak bisa mujinya? Kenapa kalau anak tetangga mencahin gelas di rumah ibu nggak marah? Cepreng, cek ibu teh tersawiyos, atas teh biasa mama, cingkade. Tapi budak sorangan ngomong panon manik gimana? Gimana? Iya nggak boleh dia dapetin keburukan justru di rumahnya. Itu kadang nggak masuk akal. Loh Ustaz, kalau nggak saya tegesin, anak saya tuh suka ngelunjak. Saya bilang ini, gimana kalau nanti dia ngerasa berhutang budi karena dia banyak dibaikin sama orang yang ahlul maksiat. Halo, assalamualaikum. Gimana kalau sebenarnya temannya yang suka ngajak mabok itu senantiasa traktir dia, kasih uang dia, beli kuota dia, dengerin curhatnya dia. Justru dia berhutang budi sama yang suka maksiat. Karena dia ngelihat ibu yang sering ngaji itu lebih galak daripada temannya yang sering mabok. Ayo. Gimana kalau kayak gitu? Halo, assalamualaikum. Maka konsep orang tua jadi kemudian pendeliver kebaikan buat anak. Bukan harus marah, tapi tegas. Tegas berprinsip bahwa bukan sekedar kita yang gak suka, Allah yang gak suka. Jangan kitanya, Allah yang gak suka. Kamu mau sholat gak sholat, itu gak merugiin Allah. Tapi kita yang rugi kalau kamu ninggalkan sholat. Kita yang rugi. Mama bisa celaka gak kamu udah sholat? Ya bisa. Tapi mama kan nanti kemudian
kemudian bersaksi kepada Allah ketika mama udah berusaha, mama udah tobat kepada Allah, mama berusaha memahamkan sholat kepada Allah, memahamkan siapa Allah bagi anak kita. Lalu yang ketiga, mama udah senantiasa berbuat baik kepada anak kita. Nanti mama meninggal, ditanya sama Allah, gimana anak kamu ini kok gak sholat? Mama bakal jawab, ya Allah, sesungguhnya aku sudah berikhtiar. Yang pertama, aku sudah bertobat kepadamu ya Allah. Seandainya tersisa dosa yang membuat kemudian anak bermaksiat kepadamu ya Allah, aku sudah bertobat kepadamu ya Allah. Yang kedua, aku sudah berusaha memberikan ilmu yang terbaik kepada anakku ya Allah dengan cara yang baik, dan senantiasa aku beramal soleh kepada anakku untuk dengan cara yang terbaik pula. Aku berikan akhlak yang indah kepada anakku. Tapi kata ya Allah, dia tidak mau mengikuti aku. Dipanggil anaknya, benar ya itu mana yang sekarang nyawa mana? Benar. Nes pernah mama tahan mana? Benar. Sok nahan bukan kehadian ke mana? Nah mana itu sholat? Sesungguhnya aku orang yang termasuk menyia-nyiakan sholat. Maka apa tahu silakan kau masuk neraka sakor, orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Orang tua salam. Tapi sebaliknya kalau ditanya, "Ma, udah pernah ngasih tahu anak?" Enggak. Udah pernah ngasih kebaikan kepada anak? Enggak. Udah pernah memahamkan kepada anak? Enggak. Anak panggil, pernah dipahamkan sama orang tua? Enggak. Pernah dikasih tahu sama orang tua? Enggak. Oh, dua-duanya sih kan itu. Silaku. Karena sholat tuh ini nanti gini. Maka Bu, ini yang jadi PR kita. Anak ini harus merasa dia punya hutang budi sama orang tua. Maaf ya, harus punya hutang budi. Nanti ibu bilang, saya kurang apa Ustaz? Saya melahirkan dia, sakit yang saya derita, apa nggak cukup dia merasa hutang budi sama saya? Jangan sampai anak itu hanya memahami sekedar hal itu saja. Biarkan anak kita merasakan kebaikan kita dari hati. Dia tahu ke situ, tapi nggak nyampe otaknya buat besar. Maka kita yang kasih tahu pemahaman, pelan-pelan aja dia. Nanti dia menyadari. Anak milenial berikutnya dulu, saya suka kasih tahu secara teknis tips and trick supaya anak bisa ke masjid. Memang ada peran lingkungan, peran keluarga, peran lingkungan. Lingkungan itu nanti banyak, karena lingkungan ini terkait masyarakat, terkait aktivasi masjidnya, terkait teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ibu udah mulai menundukkan ini ya? Lagi fokus dengerin aku? Masa sih? Ibu kalau disuruh suami pulang ya? Pulang. Ini keren boleh. Suami suruh pulang. Suami adalah sarana amal soleh kita pertama. Saya bukan suami ibu, nggak layak ditungguin juga. Suami ibu mah coba suapin, suapin, pakai sendok magic jar. Teknisnya berikutnya. Bikin aturan. Kalau anak di atas usia 11 tahun ya, mulai sekarang akhir balik ya, kadang ada dari usia 10-11 tahun. 11 tahun itu bikin aturan, deal-dealan, do and done. Apa yang boleh dia lakukan, apa yang nggak boleh dia lakukan. Kalau melakukan ini rewardnya apa, kalau nggak melakukan ini punishmentnya apa, hukumannya apa. Bikin aturan. Boleh pegang handphone nggak? Boleh. Berapa lama? Indonesia negara yang termasuk pemegang handphone anak muda yang terlama di dunia. 6 jam, lebih dari 6 jam sehari. Itu kebanyakan. Saya nggak bilang rumah tangga saya bagus atau cara didik saya bagus, tapi saya cuma nyampein apa yang saya kerjakan. Saya ngebatasin ke anak ini cuma 2 jam dalam satu hari. Akumulasi. Jadi dia boleh buka pada asar, karena kalau sekolah ya, pada asar dia boleh lihat 30 menit sampai sebelum maghrib. Maghrib dia harus ngaji. Nanti pada isya setelah dia makan gak boleh dia pegang handphone sambil makan. Setelah dia makan, setelah dia ngaji, baru kemudian dia boleh pegang handphone. Itu pun gamesnya saya pantau apa yang dia mainin. Sosial medianya saya pantau juga apa yang dia lihat. WhatsApp-nya saya juga pantau, belum apa yang dia ikuti.
Ketika ada sesuatu yang kemudian saya kurang berkenan, saya harus didik dia dan saya sampaikan, oh ini nggak bagus, yang ini nggak bagus, kamu ngomong begini. Jadi jangan sampai ibu melarang anak nggak boleh lihat handphone, tapi ibu nggak tahu substitusi penggantinya apa. Kalau anak nggak megang handphone terus megang apa? Kalau anak nggak main handphone terus main apa? Jangan sampai ibu melarang anak nggak boleh megang handphone. Ibu marah ketika anak ibu ngancurin handphone ibu, tapi ibu nggak marah ketika handphone itu ngancurin anak ibu, pemikiran anak ibu. Maka gimana caranya? Jangan cuma sekedar kemudian melarang, tapi kemudian ibunya, bapaknya juga sibuk dengan handphonenya. Maka kasih tahu edukasi juga ke bapaknya, Pak, komitmen kita kalau di rumah jangan pegang handphone kecuali di jam-jam yang sama dengan anak. Kalau beda dengan anak, nanti anak lihat contohnya, ibu juga pegang handphone, dibalikkan nanti. Nah jangan sering pegang handphone, mau makin TikTok kan? Handphone. Maka dikasih tahu, bil-bilan jam segini ya, jam segini. Saya itu sebenarnya kalau pegang handphone, karena suka balesin chat jamaah. Tapi karena anak saya lihatnya papa juga sering lihat handphone, dari situ saya paham, oh saya harus sadarin anak saya juga. Ini loh, yang papa kerja itu ini, kamu gantian ya, coba ganti, balesin. Dan jadi teladan aki kos. Aki kos. Gak pernah pegang handphone di depan anak. Hebat. Tebung. Oh tebung di jebur. Terima di jebur. Jadi nggak pegang handphone karena nggak ada. Saya tuh kadang mikir mending kayak gitu. Itu saya ada guru saya di Taraju. Nah, ya guru saya di Taraju ini menarik karena pesantren itu kita itu kalau masuk pesantren itu ada tulisan HP boleh dipaku, tidak boleh dipakai. Boleh dipaku, tidak boleh di. Jadi kalau santrinya ketahuan bawa handphone langsung dipaku, das, nggak boleh dipakai. Rusak, hancur. Emang nggak boleh buka handphone. Handphone itu disebut sama kiai saya yang di Taraju itu sebagai anak iblis. Biasanya suka bilang gitu, saya guru saya paling ya, karena beliau guru saya juga. Tapi ya saya kan guru juga kan. Cara pandang saya juga cara pandang yang mungkin mau handphone. Saya suka bilang kita itu bukan nggak boleh pegang handphone. Megang handphonenya mau digimana itu tergantung penggunaan. Pisau itu membahayakan, tapi bukan berarti pisau itu nggak bermanfaat. Paham ya? Halo, assalamualaikum. Paham nggak sampai sini? Pisau itu manfaat nggak? Manfaat. Mencelakakan nggak? Membahayakan nggak? Tergantung siapanya. Pemegangnya. Permasalahannya, saya tanya sama ibu, boleh nggak anak usia 2 tahun itu megang pisau? Boleh anak usia 10 tahun megang pisau? Tanpa edukasi nggak boleh. Kalau diedukasi, boleh. Harus diedukasi. Nah, ini pisau ini tajam. Contohin nih ya, tajamnya mah dia hati-hati. Kebayang nggak kalau kena tangan kamu, hati-hati ya. Diajarin nih. Ustaz, yang jadi contoh mah kalau kita suka nonton ya, nonton YouTube, yang jadi contoh mah bagus teh. Cipung ya, Cipung mah nggak boleh dengan handphone, jadinya pintar. Sok piano yang Kenzo, kamu handphone mana? Ya benar ya. Cipung itu sama di Cipung anaknya Raffi Ahmad. Oh, nggak handphone. Kayaknya diatur ya, diatur jam segini gitu. Oh. Nah yang saya atur bersyuting bersyuting orang kayaknya natural karena yang ngaturnya itu adalah suster ini. Siapa? Rafa. Ini apa?
sini cara ngajinya tuh ya. Nah, contoh lain, Kenzo di Kiano kalau yang pewa, dia diam di meja, kalau makan. Akhirnya sakit gitu. Anaknya lagi mau. Oh, ini apa? Ulama apa dah? Jadi, Ya, salah betul. oh di akibat ayah sih kita Acan. Contoh ilmu yang ibu apa ya? Kita bisa membandingin ya. Bandingin. Ya mudah-mudahan di belakang kamera memang dua-duanya juga sama baiknya. Tapi ini menjadi contoh yang baik. Ya, ini ada produk yang jarang memakai HP. Bukan jarang diatur. Diatur namanya. Itu. betul. Tapi ayo kan kieu kan urang ketemu nyalakeun drakor yang mau rame di mana-mana. Tapi sinetron urang teu rame nya salahkeun salah. Usahakan nanti ungkos, nanti rame sinetron. Justru terame teh urang. Rame aja. Tatangga we. Pan kieu, Pak. Kalau saya lagi banyak syuting teh, begitu kalau Syuting ya? syuting Kerasa gitu. terasa. Kan? Itu syuting. Atau mulai di sana, langsung nama casting teh. Bukti kalau rumah teh. Pantas. Karena perang. Karena sering syuting, tayang gitu ya. Kami jarang kita syuting, mohon. Pas bulan syuting teh. Kan butuh kan. Muter syuting hari-hari. Bantu di rumah teh bisa gitu. Jadi asal sendiri. Dari anak baru tinggal lima teh. Parameter rating. Iya, itu yang Ya, kita benar. Baik. Jadi gitu kita kadang orang tuanya juga harus diatur, anaknya juga harus diatur. Kita itu suka serius ngurusin usahanya kita, tapi kita nggak serius ngurusin rumah tangganya kita. Kenapa kalau rumah tangga itu amal soleh yang turun kita nggak fokus? Tapi kalau usaha kita turun jadi rugi, kita itu merasa rugi banget. Padahal tidak ada kerugian yang paling merugikan kecuali kamu jauh dari Allah. Jadi saya ulangi, tidak ada kerugian yang paling merugikan kecuali kita itu jauh dari Allah. Tidak ada hal yang paling membahagiakan di dunia ini kecuali kita dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, kira-kira kita akan dekat dengan apa yang dicintai sama Allah, itulah kira-kira. Kita akan melakukan apa yang disukai sama Allah karena dekatnya sama Allah. Makanya ketika di dalam Quran disebutkan waladina amanu asyadu balik, orang yang iman itu wis pasti dia senantiasa senang ngamalin amalan yang dicintai oleh Allah. Tidak senang ketika dia mengamalkan sesuatu yang dibenci sama Allah. Kenapa? Karena kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Kalau ibu mencintai anak saja bahagia, tapi cintailah anak ibu karena kecintaan ibu kepada Allah, maka ibu akan senantiasa memperlakukan anak ibu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Maka diatur. Islam itu sangat luwes dengan zaman, mengikuti zaman, tapi aturannya bebas tapi mengerti batas. Islam itu sangat senantiasa mengakomodir semua kebutuhan kita di setiap zaman. Ketika zamannya ada handphone sama zamannya nggak ada handphone, aturannya sama. Cuman keluasannya aja yang berbeda. Gimana caranya kita mendidik anak kita dengan handphone? Coba bisa lihat, cek apa tayangan-tayangan di YouTube usia balita sampai TK. Tayangan-tayangan di YouTube yang layak ditonton oleh anak yang Islami. Coba turunin sama ibu, ada tayangan apa aja? Ada misalnya ada musyawarah, ada Netflix dan lain-lain. Coba lihat lagi tayangan-tayangan apa yang bagus ditonton anak di atas usia TK, SD sampai SMP. SD sampai SMP masih beda ya, karena dia orang SMP itu nggak mau disamakan kayak SD, tapi dianggap seperti SMA pun belum layak. Jadi sangat-sangat aktif, masih pencarian jati diri.
kuncinya ibu, itu saya suka bilang sama saudara, 15 tahun pertama itu kuncian anak ini. 0 sampai 8 itu jadikan dia raja, 8 sampai 15 jadikan dia kawanan. Memang harus ada strike, harus strike. Saya strike sama anak saya, tapi bukan marah-marah, tegas. Kamu kalau nggak mau sekolah itu nggak usah sekolah. Kamu main game aja. Kalau kasih HP, saya mau main game. Dia bilang, enggak, aku mau sekolah. Dia kasih tahu alasan sama papa, kenapa kamu harus sekolah. Coba kasih tahu, papa pengen. Apa yang harus bikin kamu harus sekolah? Ya aku pengen pintar. Kamu nggak butuh orang pintar. Orang pintar itu banyak yang korupsi. Orang pintar itu banyak yang nyakitin orang. Kasih tahu papa, apa yang bikin kamu harus sekolah itu apa? Kalau cuma gara-gara disuruh papa sama mama, ini nggak usah sekolah, nggak usah. Ngabisin uang. Nabi Ismail itu dididik di Makkah itu tanpa sekolah, tapi sekolah dari madrasah ibu sukses jadi nabi. Kenapa anak kita di sekolahnya malah jadi nakal? Apakah sistem sekolahnya yang bermasalah? Apakah lingkungan anaknya yang juga bisa bermasalah? Bisa dua-duanya, bisa juga lingkungan keluarganya bermasalah. Enggak, keluarga yang bermasalah, lingkungan yang bermasalah, sekolahnya bermasalah. Secara sistemnya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dan tidak bisa mengatur anak. Pertanyaannya, kenapa ibu menyekolahkan anak? Itu juga jadi pertanyaan kan? Apa sekedar nitipin anak? Atau sekedar ya yang lain sekolah, anak saya juga harus sekolah? Atau cuma gitu doang? Saya tanya sekarang, apa yang disebut dengan ilmu fardhu ain? Ilmu yang paling terpenting buat manusia. Apa ilmu fardhu ain? Ilmu Islam, ilmu Quran, itu ilmu yang paling utama. Kenapa ibu bisa kemudian meyakinkan anak kalau kamu nggak jago matematika kamu nggak akan sukses hidup kamu? Tapi ibu kok nggak bisa meyakinkan anak kalau misalkan kamu itu ngapalin Quran, kamu itu bisa megang Quran, kamu bakal selamat nanti dunia dan akhirat. Hebatnya mana? Bukan berarti matematika itu nggak boleh. Ini kan boleh juga ilmu yang cabang ilmu yang lain. Tapi saya tanya sama ibu, mending ilmu agama atau ilmu umum? Agama. Nah sekarang saya tanya lagi. Kenapa kita nggak yakin mendidik anak kita dengan Quran, tapi ibu lebih yakin mendidik anak itu dengan ilmu sosial yang lain? Bukan nggak boleh, itu juga boleh. Karena nanti juga dia orang itu kalau ahli Quran, dia dapetin ilmu yang lain itu pasti gampang, pasti pintar. Tapi yang pertamanya dia harus paham dulu. Ibu tahu nggak kasus bunuh diri sekarang terjadi berapa banyak? Ada nggak mahasiswa yang bunuh diri sekarang? Banyak. Siswa pelajar yang bunuh diri ada. Yang lebih ngeri lagi, siswa pelajar yang kemudian hamil di luar nikah, ada atau enggak? Banyak. Pertanyaannya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Lingkungan. Saya akan jawab 3 yang salah. Keluarga, lingkungan, sekolah. Lihat tujuan pendidikan Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional Indonesia menjadikan anak murid siswa-siswi berketuhanan yang Maha Esa. Dia harus kenal rohnya. Pelajaran agama di sekolah itu ada berapa? 1. Sisanya pelajaran umum. Hasilnya kita. Ibu kan gitu kan? Kita tuh dulu TK. Sekarang tuh ada penting TK, PAUD itu Islam banyak. Sekolah SDIT ada nggak? Ada. SMP IT ada. Rumah kafir SD ada. Sekarang zaman kita lah, kita itu cuma di masjid pada maghrib, pada isya pulang. Ada yang kadang tidur di masjid subuh sampai subuh. Itu kita, zaman kita dulu. Anak-anak kita enggak. Anak-anak kita itu luar biasa. SDIT udah ada. Itu sebenarnya harapan. Maka saya suka bilang, 1. Kalau ibu mampu sekolahkan anak ibu di sekolah Islam yang bagus. Kalau nggak mampu juga, saya kasih tahu sama ibu, syarat pinter itu nggak sekolah di sekolah yang mahal. Allah itu adil. Ibu nggak punya uang buat sekolah anak ibu sekolah yang mahal, bukan berarti anak ibu itu nggak bisa jadi anak yang pinter. Nggak mungkin nggak jadi anak yang nggak bertakwa, nggak soleh. Ini tergantung dari bagaimana fondasi orang tuanya. Yang pertama, rumah. Ini yang penting dari rumah dulu. Berdamailah dengan suami, mulailah fokus mikirin anak. Kalau bisa rumah itu harus punya, keluarga itu punya rapor anak sendiri. Kalau saya itu bikin rapor anak saya sendiri. Nih Kansa, nih Hasna, ini Azhar, ini Dede Musa. Yang usia 10 bulan dia tak bikin rapornya itu. Perkembangannya udah sampai mana?
usia sekian bulan, oh sekarang udah belajar berdiri, oh dia udah mulai belajar jalan. Oke, nanti apa yang sudah kalimat yang harus dia pahami? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita kadang pertama yang diajar pak, mama, cendol. Bisa. Kan bikin dulu. Anak yang kemudian usia yang keduanya, usia 4 tahun, apa yang sudah dia bisa pahami? Ini, oke. Dia harus memahami sesuatu untuk persiapan dia masuk ke TK. Dia harus mengenal abjad. Gimana caranya? Oke, secara teknologi saya akan kenalkan dia lewat YouTube. Apa tayangannya? Oke, ada Kinderflix. Oke, saya akan klik Kinderflix supaya dia bisa belajar. Secara visualnya dari YouTube, main. Jadi dia megang handphone tapi belajar. Lihat TV tapi belajar. Saya nggak pernah nonton film aku. Saya punya TV tapi nggak pernah nonton sinetron. Kayaknya nggak pernah ada di rumah saya. Nggak pernah. Saya online, pakai wifi online. Budget cuma 250.000. Itu bisa wifi satu rumah. Itu lebih murah buat saya. Saya juga pensi pukul palingan. Pensi pukul. Saya ya tayangan itu karena buat saya nggak boleh anak saya terwarnai dengan tayangan yang toksik, yang beracun tahu. Lalu kemudian yang kedua, pengajaran secara umumnya. Oke, yang pertama udah secara online, dia megang handphone, megang HP, harus belajar. Games, boleh nggak download games? Oke, saya arahin. Games apa yang boleh dia mainkan? Saya data lagi. Oke, ada games ini. Games asal otak, untuk anak, game anak, saya download. Yang bahasa Inggris boleh. Dia senang main. Lalu kemudian yang ketiga, games offline. Orang tua yang membeli perangkat main anak buat belajar. Karena anak saya ada yang usia 10 bulan, yang kedua usia 4 tahun, yang ketiga usia mendekati 6 tahun, 5 tahunan. Yang keempat, yang pertama berarti usia 11 tahun. Itu pola pendidikannya beda-beda. Kalau di kita games offline tuh banyak ya. Oh banyak. Ular tangga. Zaman kita kan kepolisian, terus apa? Halma Judi. Catur. Ada yang digituin kita Sonah. yang yang bawa bola digituin terus kita kan langsung yang ada wadahnya itu coklat sombong coklat kan itu ya dulu belum ada ini gala asin dulu nih bu ya saya ceritain dulu ya itu zaman offline itu banyak salah satunya bahkan dulu ulama sebelum zaman dulu itu orang-orang zaman dulu itu buat bikin lomba 17-an itu bahkan bernas ada warnanya warna nggak warna lomba 17-an kalau sekarang saya udah gak pernah nyuruh anak saya ikut lomba 17-an nggak boleh kenapa? Dibully anak saya kalau ikutan dihinakan satu warga RT RW ibu dipertontonkan anak ibu untuk diketahui satu RW sampai saya nggak mau anak saya gitu nggak boleh orang kita bikin lomba sendiri kamu dapat hadiah nggak ada yang bully dan kita ambil esensi hikmah tak bikin sendiri lombanya bagi ibu yang sepakat tak aja kumpulin satu warga lomba makan kerupuk itu tahu lomba makan kerupuk lombanya makannya digantung betul kan digantung nah, saya biasa gantung tapi anak sambil duduk karena nggak boleh makan sambil duduk kasih tahu ya sambil makan kerupuk seneng gak lomba nggak usah dijahilin biasa kerupuk yang digantung itu biasa itu aslinya kayak gitu jangan ditambahin kecap bid'ah biasa kerupuk besar tapi jangan kerupuk Karawang gede sakit atau biar seminggu yang kecil ya lama yang kecil dia sampai duduk makan lomba makan semuanya dapat hadiah nggak ada juara 1 nggak ada juara 2 nggak ada juara 3 semuanya dapat hadiah kita kumpulin saya apa yang bisa kamu pelajari dari lomba makan kerupuk seru nggak lombanya seru apa yang kamu bisa pelajari ini tadi dia curang gini boleh nggak curang nggak boleh oke berarti yang pertama nggak boleh curang yang kedua enak nggak makanannya enak tapi nggak ada yang lain cuma kerupuk baru kita kasih pelajaran di sini jangan sia-siakan makannya meskipun cuma kerupuk nikmati itu rezeki dari Allah sederhana dalam makan apa yang ada gak usah cari yang gak ada ingat jangan cuma pengen mau makan ini
begini keluar. Nggak ada pendidikannya. Kan saya pikir, ibu lihat di online, itu bisa saya beli di Tokopedia, Shopee. Saya pikir gini, orang tua tuh kalau ada kadaek. Kalau orang itu ada kadaek kan, kemauan. Orang tua itu kalau ada kemauan sebenarnya bisa lihat di Tokopedia, di Shopee, lihat games permainan anak balita, lihat apa mainannya, beli. Ibu lari kemudian ke toko mainan, lihat ada yang masukin, yang melatih anak intuisi, yang melatih anak ini, dan yang nemeninnya orang tuanya, ibunya yang nemeninnya. Ini ibunya sibuk shopping, bunda shopping, sibuk selling, dagang. Saya bukan melarang, boleh nggak seorang wanita itu kerja usaha? Boleh, cuma nggak boleh melupai tugas pendidikannya kepada anak. Ini more important, lebih penting. Jadi harus sama ibunya langsung, kecuali sama suster ini ya. Iya. Doa nantinya kalau misalkan sama pembantu, anak kira-kira lebih dekat sama siapa nantinya? Lebih berasa berhutang budi sama siapa? Pembantu. Sayang, ayo main dulu ya. Ini kita main dulu. Main apa? Ini ada mainan. Mau pindah-pindahin yuk. Mama contohin ya. Yang segitiga masukin ke segitiga. Ciu, bisa? Yuk masukin. Saya cobain. Meskipun bayi belum bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Makanya kenapa dalam kaidah belajar bahasa Arab itu nggak langsung belajar ilmu nahwunya. Sebetulnya diajak speakingnya dulu, karena ibu nggak pernah ngajarin anak ibu ini. Nah, ingat SPOK-nya ya, subjek, predikat, objek. Bahasa Indonesia. Iya kan kalau bahasa Indonesia gitu. Bapak kalau nahwu suruh kayak gitu dulu repot. Baca dulu, langsung baca kan, langsung ngomong. Saya yakin mungkin di antara kita yang masih ada yang sulit untuk menyusun kalimat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Mungkin masih susah. Apalagi kalau saya turunkan apa yang disebut dengan majas, apa yang disebut dengan sinom, apa yang disebut dengan prosa, apa yang disebut dengan ini mungkin kita masih susah seperti Pak bisa ngobrol ya ibu kan ngobrol gitu. Bahkan kalimatnya udah kalimat nggak baku. Ya kan? Nggak yang saya akan pergi ke pasar. Membeli. Kan ketika saya akan pergi ke pasar membeli ikan, kan ibu tidak serta itu. Kemana aja? Beli lauk. Pasti ke pasar. Pasti ke pasar. Udah nggak pakai standar baku SP. Nah, sama ketika kamu anak ajak ngobrol aja. Sayang, ini sayang, main aja. Saya ini pintar, masya Allah, hebat. Lihat ibu TK, susah jadi guru TK, heset gitu. Saya ngisi di TK, kesaran itu. Jadi walau baru datang. Diajak ngomong, ini juga TK. Alif guru nama langsung, adik-adik langsung siap Allahu Akbar. Gimana suara air terjun? Langsung cari cik. Ulang ke langsung itu. Gimana suara air terjun? Bisa ilmu itu. Saya bukan nyuruh ibu suka jadi guru TK, tapi jadi semua role model kehidupan ada di. Jangan ngandelin cuma yang dulu. Di rumah nih, anak yang usia 15 tahun ke atas dengerin setiap curhat. Halo Assalamualaikum. Dengerin setiap curhat. Sama satu. Nabi itu mewarisi kita yang namanya doa muawizat. Doa muawizat. Itu yang Nabi itu pernah menghentikan begini. Kamu itu kalau misalkan lagi mau sedang sakit, itu kita bisa mengumpulkan tangan kita di atas di depan dadanya kita. Lalu membacakan doa muawizat, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kata Nabi. Lalu kamu itu meniupkan katanya. Silakan ibu-ibu nanti tiupkan. Setelah baca ini 3 kali, tiupkan ke tangan, usapkan ke wajah, ke kepala, dan ke seluruh bagian tubuh. Ini hadisnya sahih. Doa muawizat. Boleh juga ibu masukkan kemudian kemana? Bukan dimasukkan, dibacakan kemana? Ke media. Air minum yang akan diminum oleh anak, masakan yang sedang ibu masak. Daripada ngedumel, mending zikir. Baca Al-Falaq, baca
baca ayat kursi, baca Al-Fatihah sambil masak, jadi doa, tapi nggak boleh sambil diciduhin ya. Sambil gini, sambil doain, itu ibadah nih. Mungkin anak kita gak berubah dengan sikap baiknya kita, tapi bisa jadi Allah berkehendak merubah anak kita. Yang qalibal qulub itu Allah. Dengan apa? Bisa jadi dengan zikirnya kita, dengan makanan yang halal yang dia makan. Cek juga anak kita menjadi apa yang kita. Saya bukan ngomongin orang, tapi saya tuh bisa kelihatan ini anak ini dikasih makannya apa. Karena bisa kelihatan dari sikap perilaku. Ada yang berubah, susah dengan sehat, dia ada dicek, ini ada masalah. Saya kayak misalnya anak kita, kalau malam itu nggak boleh anak kita makan semua yang manis, kayak permen, coklat, itu saya hindari. Karena ya gulanya tinggi. Kalau gulanya tinggi, berarti tenaganya masih ekstranya masih besar. Artinya dia akan tidur itu malam. Nah, anak usia 15 tahun ke atas itu harus track masalah aturan, kapan dia tidur itu harus diatur. Dan jangan coba-coba sekedar nurunin, ngingetin anak tidur itu dengan ngomongin, nah tidur. Kalau kamu tidurnya terlambat, besok terlambat sekolah. Jangan itu dulu. Nanti subuhnya kesiangan. Lalu kemudian ketika sekolah, bukan hanya sekedar diajak sekolah, disadari bahwa sekolah dia itu ibadah sama Allah. Tugasnya bukan sekedar jadi pinter, kamu harus bermanfaat buat orang. Amal soleh kamu sekarang belajar. Mama mau udah, mama juga terus-terusan belajar. Dulu juga mama kan ikutan SD, TK sama SMP. Nah sekarang mama pelajaran juga. Pelajaran kamu sekarang ini. Apa yang akan dipelajari oleh anak kita di sekolah? Kasih tahu, kamu bukan cuma belajar matematika, kamu bukan belajar sekedar belajar bahasa Inggris sudah, tapi kamu nanti belajar juga sifat orang yang berbeda kayak di rumah. Tetap kamu nanya ke papa, kalau kayak gini boleh nggak? Kok ada yang suka ngambil barang aku sih pak? Nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Kok dia gitu ya pak? Iya, berarti kamu harus ngingetin dia kalau itu nggak boleh. Anak itu ketika di sekolah dia akan bertemu dengan macam-macam kelakuan manusia. Subhanallah, saya ketemu sama seseorang itu bahkan yang takut keluarin anak, bingung sana. Anak di mana ya Ustaz? Begini, besarnya begini, di sini begini. Saya bilang gini. Sepemahaman saya nggak pernah takut mendidik anak itu justru yang pertama dengan Quran. Saya nggak pernah takut karena saya nggak bakal sukses. Saya yakin anak saya bisa sukses. Karena syarat sukses itu apa? Dekat dengan Allah, bukan harta. Nah terakhir, ibu kenal sama Saha Dewa boleh. Akikos. Oh, Amr bin Hisam. Kenal sama Amr bin Hisam? Amr bin Hisam julukannya Abu Jahal. Oh, bukan Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Paman Nabi. Paman. Abu Jahal tahu kan? Abu Jahal itu dijuluki sama siapa? Disebut Abu Jahal. Iya kan? Sama Nabi dan Rasul itu disebut Abu Jahal. Ayahnya orang yang bodoh. Itu sama Nabi disebutnya Abu Jahal. Tapi itu tahu nggak? Sebutan masyarakat Mekah sama Amr bin Hisam itu julukannya Abu Hakam, ayahnya yang bijaksana. Ayah yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu Abu Hakam namanya. Amr bin Hisam dipanggil sama masyarakat Mekah Abu Hakam, dipanggil sama Rasulullah Abu Jahal. Kalau kata masyarakat Mekah Amr bin Hisam itu pinter, kata Nabi Amr bin Hisam itu bodoh. Pertanyaannya kenapa beda? Yang orang ini disebut pinter, yang sama Nabi disebutnya bodoh. Standarnya lihat. Standarnya Nabi menyebut bodohnya Amr bin Hisam karena dia gak mau beriman kepada Allah, gak mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang kebenarannya di depan mata, yang kemudian diperlihatkan segala kemudian kehebatan Nabi yang diberikan oleh Allah. Masih kamu percaya? Bahkan Nabinya ada, bayangin, kita ketemu Nabi pernah gak? Tidak. Ibu pernah gak ketemu sama Nabi? Di mimpi aja mungkin gak pernah ketemu. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya ibu yakin dan mengikuti Nabi Muhammad
pernah ngobrol sama Nabi, pernah dibaikin sama Nabi, tapi nggak berubah Amr bin Hisham. Bahkan beliau senantiasa menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah Abu Jahal, orang yang bodoh, karena dia tidak mau bersujud kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Saya sekarang balikin, anak kita disebut cerdas ketika bagaimana? Tergantung, ibu mau dianggap cerdasnya sama siapa? Ketika raportnya bagus. Raportnya bagus, kan itu ada cerdas. Silakan. Ibu mau disebut sama kayak tuh anak saya itu cerdas besar karena dia IPK-nya begini atau dia nilainya segini, dia masuk sekolah unggulan, anak saya cerdas. Tapi saya tanya, sholat apa? Kemudian ibu jawab, enggak. Kalau saya bilang bodoh, mungkin itu sakit hati. Tapi saya cuma mengikuti apa yang biasa diikuti oleh Nabi. Syarat pintar itu bukan sekedar itu. Syarat pintar itu ternyata adalah standar ketakwaannya kepada Allah. Yang lebih bagus ini, saya tuh senang. Saya punya sahabat hafal Quran, tapi dia ahli ekonomi. Saya senang kayak sama di Bandung itu ada Ustaz. Dia bikin buku itu sampai 4. Ini guru saya juga dalam muamalah. Beliau hafal Quran, bisa bahasa Arab, ahli ekonomi. Sekarang jadi dewan penasehat syariah di Indonesia. Saya punya sahabat ahli marketing, ahli digital, ahli IT. Dia penghafal Quran. Dari situ saya cuma bilang gini, orang itu kalau ngapalin Quran, Allah akan bukakan semua ilmunya. Karena siapa yang menguasai semua ilmu ini sebenarnya? Allah. Mudah nggak buat Allah? Anak ibu dicerdaskan dalam berbagai hal. Saya jadi bingung. Maka yang berikutnya bu, bukan berarti sekolah tidak penting, bukan berarti kuliah tidak penting. Saya bilang dia wajib untuk kemudian menempuh ilmu kalau mampu. Tapi mohon maaf, jangan lupakan sesuatu yang wajib, yaitu perkenalkan ilmu agama kepada anak. Dimulai dari mana? Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Tanamkan kepada anak untuk dia mengenal Allah. Kenal dulu sama Allah. Nanti cinta kemudian, sayang kemudian. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah tanpa cinta? Bagaimana bisa cinta kalau kita nggak kenal? Bagaimana sayang kalau kita nggak pernah kenal? Maka kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenali bagaimana kasih sayang Allah sama kita. Kenali bagaimana kebaikannya Allah sama kita. Maka kita akan mulai kasih sayang kepada Allah, makin cinta sama Allah. Maka ketika Allah merintahkan sholat, kita tidak merasa berat karena sedang melakukan untuk yang dicintai. Apa pernah ibu merasa berat mencintai suami? Ibu punya anak 4 atau 3? 4. Ibu punya anak 4. Saya nanya sama istri saya. Saya kan istri saya kan 4 anak. Tapi istri saya 1, jangan juga. Saya tanya, kalau ibu mama punya anak 4, saya tanya, lebih sayang dan cinta sama yang mana? Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Ibu akan bilang semuanya. Sekarang saya tanya, berapa persen cinta ibu sama yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Kalau ibu punya 100%, mau dibagi-baginya berapa? Ibu akan bilang apa? Semuanya 100. Pertanyaan berikutnya saya, adil nggak ibu? Bisa nggak adil? Gak bisa adil itu dengan cara pandang manusia. Coba pakai cara pandang Allah. Anak saya yang pertama, ternyata bahagianya itu dibeliin Google Play buat dia main game, voucher Google Play. Anak yang kedua, dia bahagia kalau dibeliin Kinder Joy. Ini serius. Anak saya yang ketiga, karena laki-laki, dia bahagia kalau dibeliin Hot Wheels, mobil-mobilan. Anak yang keempat, dia bahagia kalau dibeliin cemilan karena masih 10 bulan. Pertanyaan dengan nilai kayak gini, kira-kira kalau kata cara pandang manusia adil nggak? Tidak. Kenapa tak adil? Karena Beda-beda, harganya beda. Adil itu bukan berarti semuanya sama. Ini beli mobil, semuanya dibeli mobil. Ini punya rumah, semuanya kasih rumah. Bukan.
Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka gimana cara nilainya? Dia bahagia nggak dengan ini? Bahagia. Maka bagaimana orang bisa bilang orang itu kalau poligami nggak mungkin bisa adil? Saya kira salah. Orang pasti bisa adil. Kenapa? Karena sesuai dengan porsi. Kebahagiaan istri pertama bisa jadi begini. Kebahagiaan istri kedua ternyata cukup kenyang dengan singkong. Anak istri yang ketiga ternyata bahagia ketika hanya dengan sambal. Ya maksud saya tuh kayak gitu. Jadi ibu sayang sama anak ibu, adil lihat kebutuhannya anak-anak. Sama kayak gini. Proporsional. Maka tempatkan sayang itu 100% ke anak dengan cara 100% dulu sama Allah. Allah bisa. Masya Allah, luar biasa. Sekarang waktunya tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Handimoni, kita ngecek ke akil kosnya. Poin pertama, kan akil kos 9 anaknya ya. 1 tobat kepada Allah. Kedua memahamkan ibadah. Kenapa harus ibadah kepada Allah? Ketiga menjadi teladan ya, menjadi teladan. Gimana akil kos? Pokoknya mah buat menarik di rumah sendiri, dibuat menarik, dibuat menarik di dalam rumah sendiri. Misalnya, jadi pertahanan yang tadi teh ya, jadi berapa ramai di bulan kan kadang-kadang ada pertanyaan ke tukang beca. Kang Ibing yang ditanya, Kang Ibing suka bodoh karena di rumah. Cek Kang Ibing tanya kan tukang beca, emang tukang beca suka beca itu jadi lima. Tapi kan jadi kan suasana kebecaan dalam rumah jadi suasana Kang Ibing kita Kang Ibing yang lewat di dalam rumah. Jadi kan menjadi bagian Kang Ibing bagian dari masyarakat penikmat humor. Jadi apakah di rumahnya tidak humor? Dan humor seberapa? harus Iya, sama tukang beca juga begitu. ya. Ustaz, di rumah komunikasi dengan keluarga harus banyak bercanda. Iya, dengan kadar yang lebih ringan ternyata. Ada. Iya, misalkan si papa gitu, anaknya 4, anu nanti jadi ceramah, adik, wah gitu, udah apa ya, udah rezeki. Maksudnya ada kadarnya bagaimana? Gitu. Sama laki gitu. Yang menyampaikan sesuatu dengan huruf tukang beca mungkin sama gitu. Tukang beca mungkin dia merasakan kebecaannya gitu. Minimal di kursi makannya teh sama beca. Tapi benar itu bisa. Bisa. Nah, cara anak tukang beca mendidik anak beca anaknya itu kayak masih tukang beca punya anak. Cara tukang beca mendidik anaknya itu dengan becanya benar. Saya pernah punya jawabannya di kompleks saya. Itu namanya Pak Agus. Itu anaknya pernah dinaikin di beca. Kemudian jalan. Pak Agus cerita, dia bilang sama anaknya, hari ini, kan pakai bahasa Sunda ya, saya Indonesia ini. Hari ini Bapak jadi tukang beca, nanti kamu yang jadi dokter. Masya Allah. Nanti jadi tukang beca aja. Nah, tapi yang menariknya gitu. Terus dia bilang, kan anaknya SD ya, sudah anak Sedih ya, anak-anak benar. Jadi itu saya sedih kan. Soalnya saya pernah lagi sakit. Oh, terus anaknya itu dia kan gitu. Anaknya itu, aku mau jadi dokter. Terus mau jadi apa? Mau jadi tukang pom bensin, di tukang pom bensin. Terus sering aku teh, kamu pengen jadi tukang pom bensin kata aku. Soalnya megang uang banyak. Oh, soalnya suka megang uang banyak. Nah, yang ada kalimatnya, dia bilang, dek, tukang bensin. Ini masih di atas beca. Kan saya di Madawa itu yang pinggir jalan, itu suka nongkrong sih. Dia di atas beca. Terus saya, dek, rek jadi naon bae bebas, dek. Nu penting mah teu nyilakakeun batur. Nah hese teh hirup batur ya, dek, ke anaknya yang lagi duduk di beca. Tong pika cenah loba duit tapi kopet. Tong
jadi gede, tapi sok nyari hati itu. Nah, saya tuh mikir gini, saya simpelkan atau saya lebih mewahkan kata-kata. Oh kalau kayak gitu, cita-cita dan profesi itu beda. Nah orang itu kadang bercita-cita tapi profesi. Contoh, ibu tanya anak ibu ya, coba nanti pulang, tanya, nah cita-cita kamu jadi apa? Dia kan jawab, jadi dokter. Itu profesi. Kalau cita-cita itu jadi profesi, maka ibu akan menganggap orang tukang beca itu gagal, rendah, hina. Karena nggak pernah ada orang yang cita-cita pengen jadi tukang beca. Dan saya itu ingat, kalau saya harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, saya mau nanya contoh ke Nabi. Cita-citanya Nabi itu apa? Nah, ini menarik karena Nabi itu sebagai profet, tapi cita-citanya Nabi Muhammad SAW itu laporkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita kan harus mencontoh Nabi. Nabi itu pengen umatnya selamat, pengen umatnya bahagia dunia dan akhirat. Lisannya, sikapnya, perbuatannya tidak mencelakakan orang. Ternyata cita-cita itu berbicara nilai-nilai kemanusiaan. Buat apa jadi dokter, ilmunya tinggi, hebat, kaya, tapi dolim, merusak, menghinakan orang lain, gak sukses. Buat apa jadi menteri, buat apa jadi pemimpin, buat apa jadi orang kaya, tapi masih senantiasa menghinakan orang lain, menyakiti orang lain. Ini yang namanya bedanya. Maka apapun profesinya, cita-citanya tetap ibtigha'an wajhillah, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah. Dan tetap biasa. Masya Allah. Saya juga pernah ngasih nasihat ke anak-anak saya bahwa bahwa ingat ada satu quotes ya, bahwa segala sesuatu itu harus direncanakan supaya hasilnya baik, ya kan? Kalau kamu tidak merencanakan sesuatu, maka kamu sedang merencanakan kegagalan. Ya. Terus satu lagi, itu ngamuk-ngamuknya kuat ya, karena aku kuatkan mama, karena aku ini. Gara-gara saya ngomong ini, pokoknya Kak Ade, kalau kamu gagal untuk sukses, berarti kamu sukses untuk gagal. Coba deh kasih ayah mah gini. Baik, Ustaz, luar biasa pencerahannya pada pagi hari ini. Karena itu Aki Engkos juga kelihatan sekali mendapat pencerahan sampai nunutan.